Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual yang berisi tentang praktek supervisor, coach, dan coachee. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan sebuah demonstrasi berdasarkan tugas yang berada di LMS modul 2.3. Baik, perkenalkan saya Rudi Rasud selaku supervisor, kemudian Ibu Jusniati sebagai coach, dan Ibu Siti Nasra sebagai coachee. Baik, kami akan memulai kegiatan tersebut. Oke, Assalamualaikum Bu Jus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Ya, apa kabar ini Bu Jus? Ya, alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah juga Bu, baik-baik. Ya, Alhamdulillah. jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah observasi terhadap pelaksanaan coaching yang akan Ibu Jus lakukan bersama coachee Ibu Siti Nasra. Betul Bu ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam proses coaching ini saya akan menilai Ibu Jus selaku coach dan Ibu Siti Nasra selaku coachee tentang dalam proses coaching ini apakah pelaksanaan proses alur tirta itu sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan rubrik yang ada pada penilaian praobservasi. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nantinya, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kita memulai, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Jus selaku coach. Iya Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Jus ini kembangkan dalam coaching hari ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi dalam pelaksanaan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tidak lain adalah kompetensi saya ya Pak, untuk bagaimana saya bisa melatih, memberikan semacam saran kepada teman sejawat saya dengan menggunakan kalimat yang efektif atau mudah dipahami oleh si pendengar dalam ini coaching. Kemudian yang kedua itu saya ingin membangun hubungan yang baik dengan teman rekan sejawat, dalam hal ini coaching, dalam artian membangun hubungan yang baik sebagai sesama seorang guru. Jadi tidak ada istilah bawahan maupun atasan di sini, Pak. Kemudian yang ketiga barangkali yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri nantinya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin disampaikan oleh Ibu Jus nantinya itu berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi yang aktif terhadap coaching nantinya. Jadi juga menjadi pendengar yang aktif, sebagaimana mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga tentunya Ibu Jus akan melakukan observasi dengan menghadirkan penuh ya terhadap coaching nantinya. Baik, yang selanjutnya Bu,
dari kompetensi-kompetensi yang Ibu maksud itu, mana kira-kira yang lebih spesifik uh, yang ingin Ibu Jus kembangkan terhadap coaching nantinya pada proses observasi kali ini? Untuk kompetensi yang lebih spesifik itu barangkali ada pada bagaimana saya bisa apa namanya menjadi seorang pendengar yang baik, bisa apa namanya bisa empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya, dan saya bisa memberikan apa namanya mengarahkan coach dalam artian bisa memberdayakan kemampuan yang ada pada diri coach itu sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya coach sendiri ini sebenarnya memiliki solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dengan adanya proses coaching ini, saya berharap dapat menggali kemampuan yang dimiliki oleh coach tadi, seperti itu Pak. Oke, jadi terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan Ibu Jus melakukan coaching yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Ibu Jus akan melakukan atau melaporkan hasil. Jadi setelah kegiatan coaching nantinya kita akan melakukan lagi komunikasi atau mengobrol lagi. Seperti itu Bu ya. Iya baik. Ya Pak, Oke. Insya Allah. Ya, jadi silakan Ibu lakukan coaching dengan coachnya. Coach dengan coachnya. Silakan. Terima kasih Pak Rudi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Jus. Ya, bagaimana kabarnya nih Bu Siti hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, dalam keadaan tetap semangat ini di siang hari. Masya Allah ya. Iya, luar biasa Bu ya. Alhamdulillah dengan cuaca yang begitu cerah, membuat kita suasana hati kita juga cerah Bu ya. Iya. Iya, jadi Alhamdulillah Bu. Jadi beberapa hari yang lalu Bu Siti ingin berbincang-bincang ya Bu. Dan alhamdulillah Ya, hari ini betul sekali Bu. Iya. Dan alhamdulillah Bu ya, hari ini kita dapat bertemu ya, meskipun via Zoom seperti ini ya Bu ya. Iya Bu. Jadi apa ini Bu yang mau kita perbincangkan hari ini? Oh ya, betul sekali Bu. Kebetulan ini kesempatan ya, ada waktu yang luang. Akhir-akhir ini ya Bu, sudah setahun lebih saya itu sudah tidak aktif lagi melatih anak-anak pramuka Ibu. Anda tahu ini sepertinya semangat saya ini sudah mulai hilang untuk melatih anak-anak pramuka. Iya. Baik Bu ya, jadi waktu kita kan Bu Siti nih tidak banyak nih ya Bu. Dari perbincangan kita ini, apa yang ingin Bu Siti dapatkan atau tujuan yang ingin Ibu Siti capai setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Ya, semoga dengan kegiatan perbincangan kita hari ini, saya bisa, ya semoga ya saya bisa menemukan solusi terhadap masalah saya beberapa tahun ini. Semoga yang tadinya saya sudah mulai kendor melatih pramuka, semoga dengan perbincangan ini ya saya semakin semangat saya tumbuh kembali lagi. Iya, baik Bu ya. Jadi yang Ibu alami saat ini, Bu Siti ini kurang bersemangat melatih pramuka ya Bu. Dan Bu Siti ingin aktif kembali begitu melatih pramuka dan menumbuhkan semangat murid-muridnya Bu Siti ini untuk latihan pramuka kembali. Betul begitu Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Soalnya kegiatan pramuka itu kan salah satu ekskul yang disenangi sebenarnya anak-anak. Cuman sayangnya ini yang sudah mulai malas untuk melatih lagi. Iya, betul sekali ya Bu. Ini memang suatu hal yang perlu kemudian kita cari solusinya ya Bu ya. Nah, dari masalah yang Ibu Siti yang Ibu Siti hadapi saat ini ya, apakah pernah Ibu bertanya ya kepada, mohon maaf ya Bu, kepada diri Ibu Siti sendiri, mungkin
hal apa saja yang menjadi penyebab ini Bu Siti kurang bersemangat melatih pramuka selama kurang lebih 1 tahun ini, Bu? Iya, betul sekali. Ya, sebenarnya itu pertanyaan yang selalu muncul dalam diri, bahkan teman sempat menegur kenapa sudah tidak melatih pramuka lagi. Sebenarnya itu berawal dari saya mengikuti kegiatan lomba di tahun lalu, tapi karena di kegiatan itu ada kecurangan dan saya ekstra latihan sebelum kegiatan itu, saya ekstra latihan 3 bulan, bermalam di sekolah, anak-anak juga bermalam di sekolah 3 bulan ekstra, tapi pada saat kegiatan ya itu ada kecurangan dari pihak panitia ya, itu yang membuat saya mulai down. Aduh, sepertinya saya tidak ingin berpramuka lagi kalau ada kecurangan seperti ini. Ya akhirnya terbawalah sampai sekarang saya sudah jarang melatih lagi. Padahal kalau dibilang potensi di sini, anak-anak berpotensi sekali untuk juara dilihat dari kegiatan saya di tahun sebelumnya ya. Saya selalu membuat sekolah ini terkenal pramukanya, bahkan beberapa kali juara, bahkan sempat lomba tingkat di kabupaten. Masya Allah sekali ya Bu ya. Jadi berarti yang menjadi salah satu penyebabnya ya Bu Siti ini kurang aktif itu karena tahun lalu ya ada kecurangan ya pada saat pelaksanaan lomba dari pramuka ini Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, Ya, apakah ada ide Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? sebenarnya kalau dibilang mau mencari supaya ada kegiatan lain lagi ya. Sebenarnya saya sudah berapa kali ya anak-anak menghadap bilang, "Bu, ayo latihan." Ya, saya lakukan kegiatan latihan-latihan kecil, tapi jiwa saya itu belum hidup untuk sepenuhnya melatih. Saya mungkin harus didorong dengan mungkin mengikuti kegiatan pramuka selain dari kegiatan lomba itu supaya saya lebih bersemangat. Mungkin seperti itu. Jadi sampai saat ini Bu Siti masih merasa belum ada semacam semangat baru ya Bu untuk yang bisa membangkitkan semangatnya Bu Siti ini untuk kembali lagi bersemangat menjadi pelatih pramuka ya Bu. Seperti itu ya. Ya, seperti itu, Bu. Tapi Iya, baik Bu. kalau ada sedikit pemantik dari teman-teman ya mungkin saya akan bersemangat lagi. Iya. Jadi berarti selama ini ada hal sebenarnya yang bisa menjadikan Bu Siti ya kembali bersemangat melatih pramuka kembali ya Bu. Salah satunya seperti yang saya tangkap tadi, jika ada semacam semangat atau dorongan dari teman-temannya Bu Siti ini, maka Ibu Siti bisa kembali lagi ya bersemangat untuk melatih anak-anak ya Bu. Ya, sepertinya Bu, seperti itu. Iya, baik Bu. Menurut Ibu Siti sendiri ya, kan Ibu Siti ini ingin membangkitkan semangatnya Bu Siti dan tentu itu dimulai dari diri Ibu Siti sendiri ya, bagaimana membangkitkan semangatnya. Nah, kira-kira Bu, yang menurut Ibu Siti sendiri nih, apakah ada strategi atau ide lain barangkali yang bisa membangkitkan kembali semangatnya Bu Siti ini dan menjadi penyemangat kembali untuk bisa anak-anaknya berprestasi di kancah pramuka ini Bu? Ya, oke, baik. Kalau saya melihat dari kegiatan saya yang sebelum-sebelumnya yang semangat saya itu full charge, ya kayaknya saya harus melakukan kegiatan berkolaborasi dengan sekolah lain. Seperti dulu saya pernah bergabung latihan gabungan dengan SMP tetangga ya. Alhamdulillah berkat kegiatan latihan tersebut saya itu merasa termotivasi untuk belajar terus dan akhirnya semangat. Karena saya ikut semangat, jadi peserta didik juga ikut semangat, bilang, "Bu, ayo kita latihan lagi, latihannya di sekolah dulu. Kalau sudah mantap latihan di sekolah, baru kita
menyeberang latihan di sekolah lain. Luar Terus yang biasa. kedua, terus yang kedua saya pernah juga ikut di kegiatan KKG Bahari yang ada di wilayah 2 ya, kalau tidak salah di sini, Bu. Ya, di situ sempat saya dijadikan pelatih dan panitia, dan saya di situ merasa alhamdulillah, saya merasa senang karena ternyata saya masih dibutuhkan di Pramuka, walaupun bukan di sekolah saja. Ternyata saya masih dibutuhkan juga di komunitas belajar di luar dari sekolah, seperti yang komunitas KKG Bahari yang ada di daerah Kumbiling. Luar biasa ya Bu ya. Ya, jadi berdasarkan ide yang Ibu pengalaman yang sudah Ibu alami selama ini, yang salah satu yang bisa membangkitkan semangat Ibu Siti kembali ini ikut kembali aktif ya di kancah pramuka, meskipun bukan di sekolahnya Ibu Siti ya. Itu salah satu strategi yang bisa membangkitkan semangat Ibu Siti kembali, seperti itu ya Budi? Ya, sepertinya saya harus memulai dari luar ini dulu, baru di dalam. Ya. Luar biasa sekali, karena memang untuk membangkitkan semangat itu ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi itu ya, mungkin ada sesuatu hal yang baru mungkin yang kemudian bisa menjadi inspirasi kembali Ibu Siti untuk bersemangat kembali di dunia pramuka ini. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Begini Bu, jadi berdasarkan ini jika kita levelkan nih Bu ya, dari level 1 sampai 10 nih Bu. Kira-kira Bu Siti ini pada saat ini sedang berada di level berapa ya Bu? Ya, kalau untuk masalah sekarang ini yang kalau melatih pramukanya sudah tidak semangat, ini level saya ini ada di level 5. Luar biasa. Jadi untuk kira-kira nantinya nih ya Ibu Siti ingin meningkatkan semangatnya Ibu Siti ini ke level berapa Bu? Kalau bisa sampai level 10 supaya pramuka di sekolah aktif kembali. Ya. Saya maunya seperti itu sampai 10. Iya, luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini ya Ibu Siti bisa kembali lagi tercas untuk bisa mendapatkan bisa sampai ke level 10 ya. Semangatnya luar biasa ini Bu Siti. Baik Ibu Siti, jadi dari idenya Bu Siti nih, apa saja indikator keberhasilan dari ide Ibu Siti tersebut? Ya, oke. Kalau misalkan saya sudah melakukan kegiatan itu, ya saya indikator kesuksesannya ya saya akan pasti di setiap hari Jumat jadwal latihan saya berarti di situ anak-anak sudah mulai datang latihan dan saya pun ikut semangat melatih ya. Terus kegiatan pramuka itu sudah mulai aktif. Di situ indikator keberhasilan bahwa ternyata semangat saya sudah kembali tercas full dengan melakukan kegiatan latihan rutin setiap minggunya. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi salah satu indikatornya itu ya Ibu Siti sendiri kembali aktif lagi, mengaktifkan lagi anak-anak, menjadikan anak-anak ikut bersemangat lagi melaksanakan kegiatan pramuka setiap minggunya ya Bu ya. Kemudian jadi ini Bu ya, kan bincang-bincang kita ini sudah beberapa menit yang lalu ya, barangkali tidak lama lagi Bu mungkin perbincangan kita ini berakhir. Setelah perbincangan ini Bu, kira-kira menurut Ibu ya rencana Ibu selanjutnya itu seperti apa Bu? Sepertinya ya saya harus menyusun program latihan rutin ini. Terus saya ingin melakukan kolaborasi dulu dengan teman saya yang selalu membangkitkan semangat saya di KKG Bahari itu. Setelah itu saya akan melakukan mungkin kegiatan perkemahan supaya siswa lebih tertarik bahwa ada kegiatan pramuka, ekskul pramuka di sekolah. Iya, baik Bu ya, luar biasa sekali solusi yang disampaikan oleh Bu Siti ya. Jadi kapan nih Bu kita rencananya Ibu ini bisa dimulai nih? Ya, insya Allah minggu ini saya akan mulai menyusun programnya dulu saya mau susun di minggu ini, dan minggu depan langsung eksekusi insya Allah. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri Bu,
apakah ada orang atau siapa saja barangkali yang bisa membantu Ibu Siti dalam mencapai rencana atau idenya Ibu Siti tadi itu? Oh iya, oke. Betul sekali. Karena di sekolah kan ada pembina putra, jadi mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan pembina putra dan ketua KKG Bahari, sekaligus saya juga ingin berkoordinasi juga dengan kepala sekolah untuk proses mengaktifkan ekskul pramuka di sekolah. Iya, baik Bu ya. Jadi sudah ada beberapa trik dan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan ya saat ini ya. Baik Bu, jadi untuk lama waktunya ini Bu, menurut Ibu berapa lama waktu yang bisa Ibu laksanakan untuk membangkitkan kembali nih cas semangatnya Ibu Siti nih? Oh iya, oke. Mungkin 5 hari mungkin sudah sangat maksimal. 5 hari ya Bu ya? Ya, Wah, 5 luar hari. biasa berarti cepat sekali Bu ya. Alhamdulillah bisa secepat itu ya, bisa membangkitkan kembali semangatnya Bu Siti. Ya kita doakan ya, Ya. saya doakan ya Kebetulan kita ada waktu-waktu yang kosong. ya. Semoga semangatnya Bu Siti ini bisa kembali lagi tercas full sampai di level 10 ya, dan bisa membawa murid-muridnya Bu Siti ke kancah prestasi yang lebih tinggi lagi Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu, jadi waktu Amin. perbincangan kita barangkali cukup sampai sini ya Bu Siti ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Siti. Kapan lain waktu barangkali Bu Siti bisa menceritakan kembali pengalaman dari rencananya tadi, ide-idenya tadi yang sudah Ibu laksanakan ya. Kira-kira barangkali kapan lagi Bu kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang lagi seperti ini, menceritakan pengalamannya Ibu Siti? Ya, oke. Jadi tadi ada, kalau misalkan saya sudah menyusun program, lantas ada satu program yang saya sudah jalankan, ya mungkin sekitar 1 minggu ya Bu, saya akan berbincang kembali dengan Ibu. Bahkan setelah 1 minggu itu, beberapa bulan kemudian mungkin saya harus menghubungi Ibu untuk membicarakan perkembangan tentang masalah saya ini. Iya, luar biasa ya Bu. Saya tidak sabar nih mendapatkan pengalaman dari Bu Siti bagaimana cara membangkitkan semangatnya kembali ya, karena memang semangat ini Bu, terkadang kita sebagai seorang guru atau sebagai pelatih itu memang terkadang semangat kita juga terkadang down karena satu hal ya Bu ya. Jadi Masya Allah sekali perbincangan kita hari ini Bu, tapi ya cukup sampai di sini karena waktu juga Bu ya. Terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Jadi semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali, berbincang-bincang seperti ini kembali ya Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jus. Sama-sama Bu Siti. Oke, baik. Jadi Ibu Jus sudah melakukan coaching dengan alur tirta pada hari ini. Jadi tadi Ibu Jus sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan dari koci yang dimaksud. Kemudian Ibu Jus juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Ibu Nasra selaku koci. Kemudian juga Ibu Jus sudah mampu mengarahkan rencana aksi yang akan dilakukan nantinya oleh Ibu Nasra selaku koci. Dan juga berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian Ibu Jus juga sudah hadir sepenuhnya. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Jus, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, siap. Bismillah. Assalamualaikum Pak Rudi. Ya, waalaikumsalam Bu Siti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri Ya, bagaimana Bu baik. Siti kabarnya? Jadi, ya, alhamdulillah baik dan tetap semangat. Oke, semangat. Oke. Ya, baik Pak. Jadi sebentar Bapak akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yusniati. Sebelumnya saya ini sebagai pengamat, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang yang saya akan nilai sebentar. Jadi saya akan mengamati apakah percakapan ini nantinya akan sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah Bapak nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach? Dan yang selanjutnya, jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip kemitraan dengan coach. Sebelum itu, Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya, Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching? Oke, baik Bu. Jadi pada proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya lakukan, yang akan saya kembangkan, yaitu percakapan praobservasi yang kita lakukan hari ini tentang kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach nantinya. Iya, oke baik. Terus yang kedua ya Pak, kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik? Ya, jadi yang lebih spesifik tentang kompetensi yang akan saya kembangkan itu saya fokus kepada mendengarkan secara aktif agar bisa memberikan respon terhadap coach dan memberikan umpan balik bagaimana supaya bisa menggali informasi dari coach dan memberikan solusi dan si coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, terima kasih ya Pak. Mungkin ya Bapak bisa memulai praktek coachingnya dengan Ibu Yusniati. Saya serahkan ya kepada Bapak. Saya persilahkan. Oke. Oke, assalamualaikum Bu Jus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Iya, apa kabar ini Bu Jus? Masih semangat? Ya, alhamdulillah masih semangat Pak ini. Alhamdulillah. Oke. Kalau Pak Rudi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik juga Bu, masih semangat juga. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi kemarin Ibu Jus menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang sangat penting yang mau dibicarakan. Tentang apa itu, Bu? Iya, betul sekali Pak ya. Jadi akhir-akhir ini Pak itu entah kenapa ya saya selalu mungkin dibuat semacam bagaimana ya dengan siswa saya itu Pak, karena dari beberapa siswa saya itu ada di antara mereka itu mungkin ada sekitar 2 sampai 3 orang itu Pak yang selalu saya perhatikan itu tidak bersemangat Pak untuk mengikuti pelajaran. Dalam artian ya motivasi belajarnya itu sangat rendah sekali Pak. Seperti itu Pak. Makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau solusi Pak seperti itu, bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan yang yang saya hadapi nih berkaitan dengan murid saya itu Pak. Oke, jadi dari menurut pembicaraan Ibu Jus yang saya tangkap bahwa Ibu Jus mengalami permasalahan terhadap murid Ibu Jus tentang Ya, betul. kurang semangat dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu ya? Iya, betul. Betul sekali Pak. Oke. Jadi kira-kira jadi apa langkah selanjutnya yang bisa Ibu Jus ambil atau tempuh untuk menghadapi siswa Ibu ini yang kurang semangat? Ya, kalau ditanyakan tentang langkahnya Pak, saya akan mulai dari
pembelajaran sendiri saya barangkali ya Pak ya. Jadi saya akan membenahi pembelajaran saya di kelas itu bagaimana supaya murid saya ini bisa kembali Pak bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Pak. Yang selama ini mereka itu yang beberapa orang ini selalu saja duduk diam, datang duduk diam dan dengar saja Pak seperti itu. Sama sekali tidak ada semangatnya untuk mengikuti pembelajaran. Oh, seperti itu, Bu. Jadi memang kalau melihat pengamatan Ibu Ju sendiri itu memang tidak ada semangat dari dalam, ya seperti itu, Bu. Iya, Nah, iya betul sekali Pak. oke, jadi menurut Ibu, seandainya mungkin karena kan ada beberapa murid Ibu yang sudah semangat dalam belajarnya, kemudian ada juga yang beberapa murid yang memang tidak ada semangat dalam proses belajar. Nah, kalau saya Betul Pak. melihat berarti murid Ibu ini yang sudah semangat itu kan bisa dikategorikan dia berada di level 10. Sementara yang Iya Pak. lainnya yang memiliki semangat yang kurang, itu tentu ya levelnya level di bawah, level 1 atau Iya. level 2. Nah, berarti yang lainnya itu ya mungkin bisa dikategorikan bahwa atau bisa Ibu Jus memberikan gambaran dari level keseluruhan dari murid-murid Ibu. Iya, oh baik Pak. Jadi untuk murid saya yang sudah sudah terbangun dari diri sendirinya ya tentang motivasi belajarnya Pak itu mereka sudah berada di level antara 8 sampai 10 Pak seperti itu. Kemudian murid saya ini yang memang betul-betul saya perhatikan semangatnya itu sangat-sangat rendah Pak itu. Ya mereka itu berada di level 4 sampai level 5 Pak seperti itu. Oh iya. Oke, jadi selanjutnya mungkin Ibu bisa memberikan ide selain dari langkah-langkah atau yang solusi yang disebutkan tadi, Bu? Iya, yang ingin saya juga lakukan Pak ini sebagai langkah awal yaitu saya ingin mendekati siswa saya itu dulu. Saya ingin menanyakan dari hati ke hati bagaimana apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi sehingga mereka sama sekali memiliki semangat yang rendah ketika berada di kelas. Kemudian selanjutnya Pak itu saya ingin membenahi pembelajaran saya di kelas, terutama saya ingin menerapkan pembelajaran yang menarik, supaya anak-anak itu bisa lebih bersemangat dalam belajar, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi saya kira ide yang disampaikan Ibu Jus itu sudah ide yang sangat menarik, sudah yang sangat tepat. Jadi yang pertama melakukan pendekatan persuasif terhadap anak itu. Kemudian yang kedua membuat atau mengaktifkan proses pembelajaran yang lebih menarik agar bisa kembali memotivasi murid Ibu sendiri. Jadi kira-kira atau dalam menjalankan prinsip atau ide-ide yang Ibu sebutkan tadi, ada tidak kendala yang akan dihadapi nantinya? Iya, kalau kita berbicara tentang kendala ya Pak, ya ada kendalanya Pak. Salah satu kendala terbesarnya itu yang saya amati ya Pak ini adalah pemanfaatan teknologi Pak. Di mana anak-anak saya ini terutama terkhusus ini yang motivasi belajarnya sangat rendah itu mereka sangat rentan dengan penggunaan permainan online Pak seperti itu. Jadi mereka ini memang lebih banyak waktunya bermain online, bermain game di rumahnya itu ketimbang belajar di rumah, sehingga sampai di sekolah pun itu mereka terlihat lesu, mungkin karena kurang tidur begitu, sehingga mereka tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran Pak. Tantangannya seperti itu Pak yang saya lihat. Oke, jadi tantangan yang kemungkinan muncul ketika menghadapi siswa murid Ibu ini, Ibu Jus, karena mungkin anak-anak itu banyak menghabiskan waktu bermain game sampai mungkin sampai tengah malam, Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, akhirnya mereka tidak ketika sudah berada di sekolah, mereka tidak bisa lagi fokus menghadapi proses pembelajaran karena mungkin efek mengantuk barangkali. Iya betul Pak, betul sekali. Ya. Oke, baik Bu.
menurut Ibu indikator keberhasilan dari ide-ide yang Ibu nanti terapkan itu kira-kira menurut Ibu seperti apa itu? Indikator yang saya harapkan di sini Pak, murid saya itu bisa bersemangat kembali, bisa kembali aktif lagi dalam proses pembelajaran, bukan hanya bersemangat belajar, tetapi mereka juga bisa aktif dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Dan mereka juga bisa bisa aktif juga lah, bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan teman-temannya. Seperti itu Pak, indikator yang saya harapkan dari murid-murid saya ini tadinya. Oke, jadi sejauh ini Ibu Jus sudah menemukan ide-ide atau langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Jus. Nah, kemudian Iya, Pak. dalam menjalankan ide-ide Ibu Jus nantinya, apakah ada orang lain atau rekan sejawat yang bisa membantu Ibu misalnya dalam menerapkan ide yang akan diterapkan oleh Ibu Jus? Jika ditanyakan tentang orang yang bisa membantu saya, Pak, saya rasa orang tua siswa itu sendiri ya, Pak. Barangkali karena menurut saya untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa di rumah ini tentu butuh kontrol dari orang tua mereka masing-masing. Sehingga saya akan berkoordinasi melakukan korelasi yang baik dengan orang tua siswa. Bagaimana supaya si orang tua ini bisa mengontrol anaknya, terutama dalam penggunaan game online seperti itu Pak, sehingga anak-anaknya ini bisa diawasi supaya tidak terlalu banyak menggunakan waktunya untuk bermain game di rumah, dan akhirnya anak-anaknya ini bisa lebih bersemangat lagi nantinya untuk belajar di sekolah Pak, seperti itu. Oke, jadi akan memberdayakan atau melakukan kerjasama kepada orang tua murid, seperti itu Bu ya. Iya betul. Oke, Iya betul Pak. jadi menurut Ibu kapan mau melaksanakan rencana aksinya ini? Ya, secepatnya Pak, karena saya berencana menerapkan ide-ide saya ini pekan ini Pak. Supaya anak-anak saya itu bisa secepatnya juga aktif belajar, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Pak. Jadi rencananya sih ya pekan ini Pak saya laksanakan itu. Oke. Nah, sampai akhir pembicaraan kita hari ini, kita sudah berada di penghujung pembicaraan. Jadi kapan Ibu Jus mau menerapkan atau melaksanakan ide-ide yang telah ditemukan tadi? Ya, saya rencana Pak menerapkannya itu ya mulai dari pekan ini. Saya terapkan, kemudian saya amati apakah ada perubahan dari perilaku siswa saya yang tadinya kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat lagi belajar, kemudian bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi pekan ini Pak rencananya. Oke, jadi ternyata Ibu Jus sudah menemukan solusi yang dari masalah yang dihadapi, karena waktu kita Iya, ini sudah di penghujung, sudah habis, maka ketika nanti Ibu Jus mendapatkan masalah misalnya, mau berbagi ya, atau butuh dukungan, ya silakan menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. iya Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Oke, jadi saya juga berterima kasih karena Ibu Jus sudah mempercayakan kepada saya untuk memberikan coaching pada hari ini. Nah, kemudian Iya Pak. saya juga berharap ketika misalnya Ibu Jus sudah menerapkan ide yang telah ditemukan, saya penasaran nanti mendengarkan seperti apa perkembangan atau hasil dari penerapan ide-ide yang Ibu lakukan nantinya. Seperti itu. Iya Pak, siap Pak, siap Pak. Oke, jadi Nanti kita kirim. Jadi nanti Pak, kalau ada waktunya Pak Rudi lagi, saya hubungi ya Pak untuk konsultasi lagi kembali Pak seperti hari ini. Ya, jadi Bisa ya Pak? bisa Bu. Jadi langsung saja menghubungi saya. Jadi saya memang penasaran melihat hasilnya seperti apa yang Ibu lakukan di kelas terhadap Iya murid-murid Pak. Ibu. Oke, Siap ya Pak, saya kira terima kasih cukup. Pak Rudi atas solusinya. Oke, saya kira cukup Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu nak Iya, oke. Ya, baik. Itu tadi
praktek coaching yang dilakukan Pak Rudi dan Ibu Jus. Berdasarkan hasil pengamatan saya, tadi kegiatannya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dengan menggunakan alur tirta, terus mulai dari menanyakan tujuan, identitas, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Pak Rudi juga sudah fokus terhadap coach, yang artinya dia sudah menghadirkan dirinya untuk sepenuhnya mendengarkan hingga Ibu Jus mampu menemukan potensi-potensi dirinya dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Jus. Ya, Pak Rudi, mungkin saya mengajukan satu pertanyaan Pak Rudi ya. Iya, silakan Bu. Ya, oke. Dari percakapan tadi, apakah Bapak sudah betul-betul menemukan melakukan proses alur tirta dengan sebenar-benarnya? Iya, jadi pada proses coaching tadi saya telah melakukan coaching dengan berdasarkan alur tirta. Ya, oke. Oke, jadi tadi sudah melakukan alur tirta dan satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya, Bu. Apakah pada saat Bapak melakukan proses coaching, perasaan Bapak senang atau bagaimana? Ya, jadi saya merasa senang dan merasa bangga juga. Kenapa saya merasa bangga? Karena dipercaya untuk memberikan coaching terhadap Ibu Jus. Dan saya merasa senang karena Ibu Jus telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Jus. Iya, oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, jadi sudah berakhir ya proses praktek coaching kali ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Jus. Ya, jadi bagaimana dengan Pak Rudi? Assalamualaikum Pak Rudi. Ya, waalaikumsalam Bu Jus. Iya, jadi Bu Siti sebentar akan melakukan praktik coaching ya bersama dengan Pak Rudi, di mana Bu Siti sebagai coachnya, kemudian Pak Rudi sebagai coachingnya. Nah, dalam praktik coaching sebentar ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam coaching sebentar Bu Siti akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta yang ada ya. Apakah Ibu Siti sebentar itu sesuai dengan alur tirta atau tidak proses coachingnya. Kemudian yang kedua, apakah Ibu Siti sebentar ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachi atau bagaimana. Kemudian yang selanjutnya yang perlu Ibu perhatikan di sini juga itu, Bu Siti jangan lupa menyesuaikan prinsip coaching yang telah kita pahami bersama ya Bu. Misalnya adanya prinsip kemitraan antara si coach dan coachee, kemudian prosesnya ya sebaiknya kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada si coach itu sendiri ya Bu ya. Kemudian boleh saya mengajukan pertanyaan Bu Siti? Boleh Bu, silahkan. Iya. Jadi pada proses coaching kali ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu Siti kembangkan dalam coaching? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi ada 3 di sini ya kompetensi yang ingin Ibu yang ingin Ibu capai ya pada pelaksanaan coaching sebentar. Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu ya, kira-kira menurut Ibu ya yang lebih spesifik yang ingin Ibu
kembangkan pada kompetensi Ibu berdasarkan coaching sebentar itu kompetensi yang mana saja ya Bu? Ya, mungkin saya harus mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot supaya coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya nanti. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu ya yang seperti tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi sebentar pada saat pelaksanaan coaching tolong Ibu diperhatikan ya ke kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sehingga si coachingnya ini bisa menemukan sendiri jawaban dari solusinya itu. Baik, terima kasih Bu Siti. Barangkali Bu Siti bisa melanjutkan proses coachingnya dengan Pak Rudi Rasud. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Jus. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Rudi. Ya, waalaikumsalam Bu Siti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana Bu Ya, Siti? ya alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Kemarin ya Pak Rudi, kata teman Pak Rudi mau curhat. Kira-kira ini mau curhat apa ya? Ya, jadi seperti ini Bu. Jadi di sekolah saya itu guru-gurunya masih kebanyakan menggunakan metode mengajarnya itu masih konvensional. Maksudnya dia mengajar itu cenderung berpusat kepada guru, masih monoton, gurunya yang monoton. Nah, misalnya dia mengajar dengan menggunakan metode ceramah sebagai teknik utama dalam mengajar. Nah, akibatnya siswa itu kurang memahami dan siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Akhirnya apa? Siswa tidak ada motivasi dalam proses pembelajaran itu, sehingga sulit memahami materi yang dilakukan oleh guru, kebanyakan guru. Kemudian juga guru itu mereka sudah terbiasa dengan cara lama, ya agak-agak sulit bagi mereka mungkin untuk mengubah metode mengajarnya karena mereka sudah merasa nyaman dengan kebiasaan lama yang dilakukan. Seperti itu Bu yang jadi permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Oh iya, oke. Jadi kalau mau ditarik dari masalah Bapak ini terkait motivasi siswa ya yang kurang dikarenakan guru monoton mengajar menggunakan metode yang lama atau cara yang klasik seperti itu ya. Dari percakapan nantinya ini kira-kira apa yang akan Bapak harapkan? Ya, jadi saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana supaya guru-guru yang ada di sekolah kami itu yang masih menggunakan metode-metode lama bisa kembali, bisa merubah dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kan kita lihat Bu sekarang itu kan zamannya sudah serba digital. Ya, apalagi sekarang kurikulum kita kan sudah kurikulum merdeka di mana mengharapkan kepada guru-guru untuk aktif dalam proses pembelajaran yang berinovasi. Ya, dan membuat pembelajaran itu yang menarik sehingga siswa juga muncul motivasi. Jadi yang kedua bagaimana memunculkan motivasi terhadap siswa itu sendiri Bu, seperti itu. Ya. Oke, ya karena ini kan sudah zamannya teknologi ya, bahkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik juga guru harus kreatif ya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, apa yang Bapak harapkan dari perubahan tersebut? Apa yang ingin Bapak harapkan dari perubahannya nanti? Atau perubahan apa yang Bapak ingin harapkan? Ya, jadi saya mengharapkan sebuah perubahan terhadap guru yang kembali kepada mengikuti zaman, pembelajaran yang mengikuti zaman. Karena sekarang kan serba digital, teknologi. Ya, bagaimana supaya guru-guru itu bisa mengikuti. Jadi meninggalkan lagi cara lama, metode mengajarnya mereka itu yang metode ceramah.
Ya bisa bagaimana mereka bisa merancang pembelajaran itu yang dilakukan di kelas bisa menarik perhatian peserta didik supaya ada motivasi terhadap siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Karena selama ini yang terjadi itu di kelas pembelajaran berpihak pada guru. Kan seharusnya pembelajaran Ya, berpihak pada murid. Nah, itu yang belum terjadi terhadap kebanyakan ya, guru-guru yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Bu. ya. Nah, dari permasalahan itu kira-kira ide apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Ya, jadi kalau menurut saya ingin membuat atau apakah meminta mereka untuk melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada metode pembelajaran aktif. Ya, karena Ya, dengan cara ini mereka bisa uh, memahami bagaimana model-model pembelajaran yang aktif, yang sebagaimana yang biasa dilakukan pada zaman sekarang ini. Misalnya pembelajaran berbasis masalah, bisa juga dengan kolaborasi, ya seperti itu Bu, yang ya, saya inginkan. Nah, kemudian juga mereka bisa menggunakan penggunaan teknologi, ya seperti itu Bu, yang saya inginkan. iya, oke. Ya, dari kedua poin tadi terkait dengan pelatihan dan penggunaan teknologi, kalau misalkan dijalankan itu dia posisinya ada di level berapa, Pak? Kalau misalkan maksimal, maksimal apa? Jalannya ini pelatihan sama penggunaan teknologi guru-guru di sekolah. Ya, jadi karena yang ada di sekolah kami itu rata-rata guru-guru senior yang mereka Ya. sudah merasa nyaman dengan kebiasaan mengajar metode lama, ya mungkin agak-agak lama prosesnya, butuh waktu yang lama untuk mengubah cara mereka sampai ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya uh, paling tidak mereka bisa mencapai level uh, 7 sampai 8 itu saya sudah bersyukur sekali karena berarti sudah ada perubahan yang dirasakan sekarang karena sekarang mungkin kalau saya lihat mereka itu berada di level 5. Ya, sangat Oh, sekarang berada di posisi level 5 dan harus ya, ditingkatkan ke level 7 ya, Pak? ya minimal Ya. 7 bukannya Eh, proses. ya, oke. Dari harapan Bapak, kira-kira siapa yang bisa mengambil peran dari harapan Bapak tersebut? Oke, jadi Yang Bapak libatkan? ya kalau saya melihat, kalau menurut pengamatan saya yang seharusnya terlibat dalam menerapkan ide-ide yang saya ingin lakukan nanti itu terutama kepala sekolah. Jadi kepala Ya. sekolah bagaimana memberikan dukungan dan memastikan program-program pelatihan yang dilakukan di lingkungan sekolah karena saat ini kan sekolah kami sudah ada komunitas belajar, ya. Komunitas belajar kebetulan juga saya ketua komunitasnya. Saya sangat menginginkan adanya kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan di sekolah. Tentu itu tidak bisa terjadi dengan begitu saja, harus ada dukungan dari kepala sekolah, ya, agar guru-guru mau ikut, ya, untuk mengikuti pelatihan itu. Kemudian juga Ya, oke. ada lagi satu yang ada beberapa guru yang paham IT. Jadi mereka juga bisa dilibatkan keaktifan mereka supaya mereka bisa membantu dalam proses misalnya pelatihan itu atau pembuatan pembelajaran yang aktif. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Ya, luar biasa ya Pak, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru yang kompeten di bidang teknologi. Iya. Nah, apa indikator keberhasilan dari harapan Bapak ini? Ya, jadi indikator keberhasilan yang dari ide yang akan saya lakukan nanti ketika ya
kalau boleh dikata 8-90% guru-guru itu sudah mengubah proses mengajarnya dengan mengikuti zaman sekarang, sudah mengikuti perkembangan dengan serba digital. Kemudian pembelajarannya yang dilakukan di kelas itu juga sudah berinovasi. Ada pembelajaran yang aktif, bervariatif dilakukan oleh guru tersebut. Seperti itu, Bu. Oh iya, oke. Jadi proses belajar mengajarnya guru ya. Terus selanjutnya ya Pak, kapan Bapak akan memulai rencana Bapak? Ya, saya secepatnya karena mungkin minggu depan, hari Senin, insya Allah, karena uh, hari ini hari libur, ya mungkin 3-4 hari ke depan, 3 hari ke depan. Jadi mudah-mudahan saya akan berusaha menghadap ke kepala sekolah untuk mengusulkan langkah awal yang harus saya lakukan, yaitu mengadakan pelatihan dulu, khususnya kepada rekan-rekan guru. Ya, bagaimana model pembelajaran yang aktif di kelas. Seperti itu, Bu. Oke. Iya, berapa lama Pak kita laksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi guru nanti? Ya, jadi jelas mungkin akan bertahap karena yang ingin dirubah ini, maksudnya yang ingin diminta perubahannya guru-guru senior yang sudah lama, yang sudah merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Kemudian juga mereka juga kalau saya melihat kebanyakan dari mereka itu yang tidak terlalu paham dengan IT. Jadi paling tidak butuh proses, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Karena setelah kegiatan pelatihan misalnya, karena mereka langsung didampingi pada kegiatan pelatihan itu, mereka langsung didampingi cara membuat pembelajaran yang inovatif. Ya saya kira paling dalam waktu dekat itu 2-3 hari setelah kegiatan pelatihan itu mereka sudah bisa menerapkan itu, sudah bisa dilihat hasilnya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ya luar biasa ya harapan Bapak dan ide-ide Bapak. Karena berhubung waktu sudah berlalu ya beberapa menit dari percakapan kita, Bapak kira-kira bisa menarik kesimpulan dari hasil coaching hari ini? Ya, jadi dari proses coaching kita hari ini, Bu, saya menarik kesimpulan bahwa hal yang harus saya lakukan agar bisa mengubah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang awalnya masih konvensional, metode ceramah, bisa beralih ke digital atau teknologi, yaitu dengan langkah awal yaitu melakukan pelatihan, membekali mereka dengan pelatihan di mana di dalam pelatihan itu berisi bagaimana membuat pembelajaran yang interaktif. Ya, seperti itu. Kemudian harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Ya, ya baik. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Bapak sudah menemukan sendiri solusi dari masalah Bapak terkait guru-guru yang masih mengajar dengan cara yang klasik. Bapak menemukan ide untuk melakukan proses pelatihan, apalagi berfokus pada perkembangan IT dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, mungkin Bapak ya, kira-kira kapan kita akan bisa berbincang kembali terkait dengan hasil ide-ide Bapak ini atau rencana yang sudah Bapak jalankan? Iya. Jadi rencana yang akan saya lakukan ini karena langkah awal yang harus saya lakukan adalah melakukan pelatihan, mudah-mudahan bisa hari Senin 3 hari ke depan. Setelah itu melalui proses pendampingan terhadap guru-guru dalam proses pembuatan misalnya media pembelajaran yang interaktif dengan penggunaan IT juga. Setelah itu mereka mengaplikasikan di kelas, saya bisa langsung menginformasikan kembali ibu, akan melaporkan bagaimana hasil dari langkah-langkah atau ide-ide yang saya akan terapkan nantinya, seperti itu. Dan saya berharap ditunggu semoga, dan saya berharap semoga Ibu Siti Nasra selalu bersedia
meluangkan waktunya untuk saya dan selalu memberikan masukan-masukan, mengantarkan saya menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Pak, ditunggu ya Pak kabar perkembangan dari ide-idenya Bapak. Ya, mungkin cukup sekian ya Pak perbincangan kita kali ini ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas Ya, saya akhiri waktunya. dulu ya. Ya, Ya, Bu. terima kasih juga ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk curhat tentang masalahnya. Ibu, saya akhiri dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya Bu Siti dan Pak Rudi. Proses coachingnya tadi betul-betul hidup, ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Siti? Perasaannya sekarang sudah lega, sudah melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah sudah lega dan ya alhamdulillah senang juga. Ya, bagus bagus sekali ya Bu pelaksanaannya tadi. Jadi berdasarkan hasil observasi saya tadi, Bu Siti sudah melaksanakan proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh si coachingnya itu, kemudian sudah bisa ya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian Ibu Siti juga sudah memberikan memberikan bagaimana supaya si coachingnya ini dapat melaksanakan aksi nyatanya seperti itu dalam menyelesaikan masalahnya itu Bu. Kemudian yang keempat itu Ibu Siti juga sudah menunjukkan bagaimana tanggung jawab ya, memberikan tanggung jawab sesuai dengan proses coachingnya tadi. Nah, Ibu Siti juga di sini berdasarkan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi ya, yang disampaikan tadi itu, Ibu Siti sudah menjadi pendengar yang baik di sini ya, sudah memberikan empatinya, memberikan perhatian penuh kepada si coach sehingga si coach ini merasa didengarkan setiap apa keluh kesah yang disampaikan tadi oleh si coach. Kemudian Ibu Siti juga sudah memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menggali kemampuan di si coach ini sendiri dalam menyelesaikan masalahnya dengan mengemukakan solusi-solusi yang bisa diambil sendiri oleh si coach untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Luar biasa sekali ya Ibu Siti proses coachingnya hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Rudi yang telah menjadi coach yang luar biasa menurut saya. Bagaimana perasaannya Pak Rudi tadi pada saat melakukan coaching dengan Bu Siti, Pak? Ya, jadi saya sangat bersyukur Bu telah diberikan diantarkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Siti Nasra selaku coach saya dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi tadi itu memang betul-betul terjalin kemitraannya. Jadi seolah-olah di sini tidak ada yang menggurui, tidak ada yang memberikan menunjukkan pengalamannya sebelumnya karena memang si coach ini bisa memberikan pertanyaan yang bisa menggali kemampuan dari coach dalam artian di sini Pak Rudi untuk menemukan sendiri ya ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah dari Pak Rudi itu sendiri. Luar biasa sekali Pak. Jadi barangkali cukup di sini ya proses observasi yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu dan Bapak. Assalamualaikum, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.